Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita awali pertemuan kita ini bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih dirahmati oleh Allah, terutama rahmat iman, rahmat kesehatan. Karena terkabulnya doa kita masa lalu, bahwa pernah kita berdoa, ya Allah, temukan kami pada Ramadan tahun depan. Alhamdulillah wa syukurillah. Tak terasa ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah tarawih rahimakumullah, sudah setahun. Dulu pernah juga kami menyampaikan tausiah sedikit di sini. Sudah setahun kita ketemu lagi. Tak lupa kita berselawat untuk arwah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah tarawih rahimakumullah. Topik yang dibebankan kepada kami untuk mengisi tausiah kesempatan ini adalah bagaimana Rasulullah menjalankan puasa Ramadan. Kita awali lebih dulu dengan sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi ini panjang. Kita bacakan terjemahannya saja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya semua amal ibadah anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, akulah yang langsung membalasnya. Jika kamu puasa, janganlah kamu mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, hingar-bingar. Bila ada seorang kamu bertengkar ataupun mengajak bertengkar, maka katakanlah, aku puasa. Sesungguhnya bau mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi dari kasturi. Lalu sabda Nabi, demi Allah yang nyawa Muhammad di genggamannya, sesungguhnya orang yang puasa itu dia akan memperoleh dua kegembiraan. Yang pertama, gembira ketika dia berbuka puasa. Yang kedua, gembira ketika dia menemui Allah nanti karena pahala puasanya. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah rahimakumullah.
Dalam hadis kursi ini dilukiskan betul bahwa puasa itu milikku, kata Allah, akulah yang membalas. Dinampak di sana betapa pentingnya puasa itu di sisi Allah. Meskipun di sisi Allah bentuknya dalam hadis kudusi itu, tetapi bila seseorang mempuasakan Ramadan ini dengan memelihara puasanya, balasannya tidak tanggung-tanggung, Ibu. Kegembiraan yang kedua nanti diterima, bertemu dengan Allah. Ada suatu pintu dari sekian banyak pintu surga itu, akan masuk hanya boleh orang puasa. Orang lain tidak boleh masuk di satu pintu itu. Namanya pintu Rayyan. Istimewa sekali. Kenapa pintu Rayyan itu hanya untuk orang yang puasa? Gambarannya, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita menahan sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu rentan waktunya 12 jam. Kondisi kita dalam 12 jam itu adalah beribadah. Ingat, ibu-ibu, bapak, beda dengan sholat. Sholat intervaktunya cuma 5 menit. Tadi sholat isya kita cuma sekitar 7 menit. Sudah itu bubar, kita sudah bebas. Bukan lagi dalam kondisi ibadah. Tetapi puasa sejak terbit fajar kita menahan sampai terbenam matahari, kondisi kita dalam keadaan ibadah. Betapa istimewanya itu, ibu-ibu bapak. Kita renungi itu. Jadi kita dalam keadaan bekerja, ibadah. Ke kantor dalam kondisi ibadah. Dalam ritual. Dalam bekerja di rumah tangga, di dapur, dalam bulan Ramadan, kondisinya dalam ibadah, ibu-ibu. Itu makanya istimewa sekali puasa itu, bapak. 12 jam dalam kondisi ibadah. Tidak bisa terputus, ibu. Dalam 12 jam itu tidak bisa diputus. Misalnya diputus dulu waktu zuhur, nanti disambung lagi, tidak bisa. Itu salah satu keistimewaannya, ibu. Jadi menguji cobakan sifat Allah tidak makan dan minum kepada hambanya yang nama manusia. Allah itu kan tidak makan dan minum, tidak ada nafsu seks. Dicobakan kepada makhluk yang nama manusia. Lalu manusia itu dalam keadaan ibadah mesti dengan syarat yang amat penting adalah menahan dirinya dari kata-kata yang kotor, kata-kata lagha, kata-kata bohong, kata-kata dusta, marah, dan sebagainya. Jadi lidah ini amat penting kita jaga agar puasa itu tidak cacat. Begitu, ibu-ibu. Jadi orang yang puasa betul tak salah dikatakan orang yang mempuasakan Ramadan penuh iman dan menjaga puasanya, niscaya diampuni dosanya yang berlalu. Peluang ke surganya besar sekali. Peluang masuk surganya besar sekali. Dengan syarat itu tadi, jangan mengeluarkan kata-kata sesat, mengeluarkan kata-kata maksiat, mengeluarkan kata-kata lagha dan lain-lain sebagainya. Jadi mempuasakan diri, tidak makan dan minum, dan mempuasakan lidah. Kemudian mempuasakan mata, telinga dari hal-hal yang subhat, dari hal-hal yang
tidak diingini oleh apa yang dituntut oleh puasa itu. Jadi istimewa sekali ibu-ibu bapak. Jadi sebenarnya puasa itu tidak membutuhkan investasi besar. Orang miskin bisa berpuasa. Tidak mesti orang punya uang berpuasa. Sama dengan sholat. Tetapi aneh, orang bisa berpuasa tetapi tidak bisa sholat. Orang sholat bisa berpuasa, orang miskin bisa sholat. Orang miskin bisa puasa. Beda dengan rukun Islam lainnya, ibu. Rukun Islam lainnya zakat orang yang mampu, orang yang punya. Haji apalagi. Tetapi dua rukun Islam ini istimewa, Bapak. Siapapun bisa melakukannya. Tetapi puasa istimewa. Karena ada di situ sifat Tuhan yang dibawakan ketika dia melaksanakan ritual itu. Tidak makan, tidak minum. Andai kata kita bisa menahan itu, maka tergolonglah kita orang yang takwa, benar-benar takwa. Seperti apa yang dituntut oleh ayat Al-Quran, orang yang beriman itu dipanggil, memang orang yang beriman dipanggil yang mampu melaksanakan puasa. Banyak orang yang hanya dapat lapar dan haus, tetapi dia tidak bisa memetik buah dari puasa. Manfaat dari puasa tidak bisa dia. Justru itu juga Nabi bersabda, "Iza dakhala Ramadhana futihat abwabul jannah wa wulibatil abwabul jahannam wa sulsilatil syaitan." Apabila datang Ramadan, maka dibukalah pintu surga, semua pintu surga, dan ditutup semua pintu neraka, dan dibelenggu semua setan. Mananya apa? Ringan sebenarnya pekerjaan puasa itu, yang memungkinkan orang berpeluang untuk masuk surga, yang berpeluang untuk dinilai puasanya. Kan kecil kemungkinannya, pekerjaannya tidak begitu berat. Kalau bersedekah punya harta dahulu, berzakat punya harta dahulu, haji punya harta dahulu, tetapi tidak melakukan kata-kata laga, bohong, dusta, mupat, fitnah, itu sebenarnya ringan, ibu. Itu makanya ada peluang, ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga. Itu mananya ibu-ibu dan bapak. Jadi investasi dan pekerjaan untuk melakukan ibadah puasa tidak berat sebenarnya. Cuman itulah orang yang beriman yang dipanggil. Mampu tidak dia menjaga lidahnya, mampu tidak dia menjaga telinganya, mampu tidak dia menjaga matanya. Kemudian yang amat berat ibu-ibu ancamannya, sabda Rasulullah, ancamannya apa? Kalau Nabi SAW, man lam yada' qawla zura wa amala bihi walaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Allah, ini ancamannya. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata palsu, perbuatan palsu, Allah tidak akan mempedulikan dengan tidak meninggalkan makan dan minumnya seseorang. Maksudnya puasa. Allah tidak akan mempedulikan orang yang tidak makan dan tidak minum. Maksudnya puasa. Nauzubillah min dzalik. Jadi tidak mampu kita meninggalkan kata-kata palsu, perbuatan palsu. Tidak ada wadah bu, pak,
cuma lapar dan haus. Subhanallah. Tidak payah sebenarnya puasa itu untuk meraih pintu-pintu surga, untuk meraih kemenangan yang dua dijanjikan oleh Allah, itu tidak berat sebenarnya. Menahan diri, tidak melakukan kata-kata sesat, kata-kata palsu. Di sini disebut dalam sabda Rasulullah ini kata-kata palsu, kata-kata bohong, dusta, adu domba, fitnah, apalagi. Kesempatan ibu-ibu bapak untuk tobat, untuk tidak melakukan hal-hal yang palsu itu, hal-hal yang tidak dikehendaki oleh puasa. Mudah sebenarnya. Oleh sebab itu, mari kita menjadikan pelajaran setiap tahun kita melakukan puasa. Setiap tahun kita harus hendaknya berubah kualitas puasa kita. Tahun dulu yo takarajuan yo. Apalagi kini ibu bapak, maksiat di dalam tangan awak mudah. Kalau laki-laki dalam satu jari saja bisa nampak di dalam kau maksiat. Jo jari sih bisa cari maksiat juga. Dibuka Facebook, dibuka dan lainnya, YouTube, banyak maksiat. Untuk itu kuasai diri bahwa puasa yang kita lakukan jangan omong kosong sedang dapat, jangan lapar dan haus sedang dapat dawa, tetapi ada manfaatnya untuk kita semua, sehingga kita dijuluki pemenang. Menang kita, gembira kita ketika berbuka, menang nanti ketemu Allah karena kita membawa pahala puasa. InsyaAllah kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, sehingga puasa yang akan kita lakukan esok jauh dari godaan syaitan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.